wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di kelas fisika di channel Rijusan. Hari ini kita masih belajar tentang bab listrik statis dengan materi bahasan adalah bagaimana sih menentukan letak muatan uji yang gaya Coulomb dan medan listriknya bernilai 0. Kita akan menggunakan trik cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan topik ini. Kita langsung masuk ke contoh pertama. Dua buah muatan A dan B terpisah sejauh 10 cm. Jika besar muatan A adalah plus 16 mikrocoulomb dan besar muatan B adalah plus 36 mikrocoulomb, dalam hal ini muatan A dan muatan B sejenis, sama-sama proton. Di manakah muatan uji Q harus diletakkan agar gaya Coulomb yang dialami muatan uji tersebut bernilai 0? Sekarang kita telaah. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ada muatan A 16 mikrocoulomb dan muatan B 36 mikrocoulomb. Sekarang kita coba letakkan muatan uji di titik pertama, itu berada di sebelah kiri muatan A. Kemudian di titik kedua berada di antara muatan A dan muatan B. Dan di titik ketiga berada di sebelah kanan muatan B. Kita misalkan muatan ujinya adalah positif. Sekarang kita telaah dulu. Kita analisis arah gaya Coulomb di titik 1, titik 2, dan titik 3 yang disebabkan oleh muatan A dan muatan B. Untuk di titik 1, kita lihat interaksi antara muatan uji dengan muatan A sama-sama positif, maka arahnya pastilah tolak-menolak. Ini gaya yang disebabkan oleh muatan A. Sekarang kita coba interaksi dengan muatan B, sama positif dengan positif, maka arahnya juga tolak-menolak. Ini yang disebabkan oleh muatan B. Sekarang kita coba analisis arah gaya Coulomb di titik kedua. Interaksi dengan muatan A positif dengan positif tolak-menolak, maka akan mengarah ke sebelah kanan. Sementara interaksi dengan muatan B positif-positif, maka akan mengarah ke kiri, tolak-menolak. Sehingga di titik kedua, arah gaya Coulomb yang disebabkan oleh muatan A dan gaya Coulomb yang disebabkan oleh muatan B saling tolak-menolak atau berlawanan. Sementara di titik 1 tadi searah ya, artinya FA dan FB-nya itu dijumlahkan nanti. Kita coba telaah lagi arah gaya Coulomb yang disebabkan oleh muatan A di titik 3, positif dengan positif tolak-menolak, maka akan mengarah ke sebelah kanan. Dan positif dengan positif muatan B juga tolak-menolak akan mengarah ke sebelah kanan. Sehingga gaya Coulomb yang disebabkan oleh muatan A dan muatan B yang berada pada titik 3 juga searah. Nah, sekarang kita lihat yang berlawanan hanya pada titik 2. Sehingga yang memungkinkan gaya Coulomb itu bernilai 0 adalah pada gaya yang berlawanan. Dalam hal ini di titik kedua. Sehingga titik 1 kita abaikan dan titik 3 kita abaikan. Kita perdalam lebih jauh. Jika sebuah muatan uji diletakkan di antara dua buah muatan sejenis, baik itu positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka letak muatan uji yang gaya Coulomb-nya bernilai 0 adalah di antara kedua muatan tersebut ya. Jadi itu tolong diingat konsepnya. Sekarang tinggal kita telaah saja. Bila muatan uji ini ingin diukur dari muatan A, maka kita simbolkan saja dengan X. Dan jika muatan uji ini diukur dari muatan B, maka kita simbolkan saja dengan D. Untuk X, kalian langsung gunakan rumus cepat ini. X sama dengan akar muatan A dikali dengan R, jarak pisah kedua muatan,
dibagi akar muatan A ditambah akar muatan B. Kemudian untuk rumus yang D, kalian cukup mengganti pembilang akar muatan A dengan akar muatan B karena diukurnya dari muatan B. Sehingga rumusnya adalah D sama dengan akar muatan B dikali R dibagi akar muatan A ditambah akar muatan B. Ini rumus bila diukur dari muatan B. Rumus ini berlaku untuk muatan uji yang terletak di antara dua muatan sejenis, baik untuk gaya Coulomb atau medan listrik. Jadi, jika nanti pertanyaannya adalah di mana muatan uji Q harus diletakkan agar medan listrik yang dialami muatan uji tersebut bernilai 0, kalian juga bisa menggunakan rumus ini. Tinggal dilihat saja. Kalau muatannya sejenis, maka letak gaya Coulomb atau medan listrik yang bernilai 0 adalah di antara kedua muatan tersebut. Sekarang kita coba menyelesaikan soal ini menggunakan rumus yang sudah kita dapat. Gambarnya seperti ini tadi ya. Nah, kita coba kita hitung yang X. X sama dengan akar muatan A dibagi akar muatan A ditambah akar muatan B dikali R. Tinggal kita ambil angkanya saja, sementara satuannya kan sama-sama mikro, jadi tidak perlu kita gunakan. Nah, di sini akar muatan A-nya 16 ya, akar 16 dikali dengan R-nya 10 cm, itu jarak pisah kedua muatan. Kemudian dibagi akar 16 ditambah akar muatan B-nya akar 36. Akar 16 itu 4, akar 36 itu 6. Bisa kita selesaikan X sama dengan 4 kali 10 dibagi 4 tambah 6. 4 tambah 6 adalah 10. 10 dibagi 10 habis sehingga hasilnya X sama dengan 4 cm diukur dari muatan A. Jika ditanya di mana muatan uji harus diletakkan agar gaya Coulomb yang dialaminya bernilai 0 diukur dari muatan B, maka hasilnya pastilah 10 dikurang 4 sama dengan 6 cm. Kalau mau dibuktikan menggunakan rumus, maka X sama dengan akar muatan B dibagi akar muatan A ditambah akar muatan B. Diukurnya dari muatan B. Kita masukkan angkanya, kemudian kita hitung. 10 dibagi 10 hasilnya habis ya, maka 6 dikali 1 hasilnya adalah 6 cm. Diukur dari muatan B. Nah, silahkan dipahami rumusnya. Kalau diukur dari muatan A, maka pembilang di atas adalah muatan A. Kalau diukur dari muatan B, maka pembilang di atas adalah muatan B. Tergantung dari mana mengukur muatan uji tersebut. Kita next. Untuk kasus muatan uji diletakkan di antara muatan tidak sejenis. Dua buah muatan A dan B terpisah sejauh 6 cm jika besar muatan A adalah plus 16 mikrocoulomb dan besar muatan B adalah negatif 36 mikrocoulomb. Di manakah muatan uji Q harus diletakkan agar gaya Coulomb yang dialami muatan uji tersebut bernilai 0? Nah, di sini kalian lihat ada muatan negatif dan muatan positif. Negatif dan positif tidak menyatakan nilai, hanya menyatakan yang satunya proton dan yang satunya elektron. Sementara nilainya satunya 16 dan yang satunya adalah 36 mikrocoulomb. Kita telaah gambarnya. Jadi muatan A dan muatan B terpisah sejauh 6 cm. Kita letakkan muatan uji di titik pertama berada di sebelah kiri muatan A. Titik kedua berada di antara muatan A dan muatan B, dan titik ketiga berada di sebelah kanan muatan B. Kita telaah dulu untuk melihat mana sih gaya-gaya yang saling berlawanan di titik 1 kah, titik 2 atau titik 3. Kita telaah dari titik 1, plus dan plus saling tolak menolak, maka ke kiri. Ini yang disebabkan oleh muatan A. Plus dan negatif muatan B saling tarik-menarik, maka gayanya ke sebelah kanan. Ini yang disebabkan oleh muatan B. Sehingga di titik 1 gayanya saling berlawanan.
Kita cek di titik 2, plus dan plus yang disebabkan oleh muatan A saling tolak menolak, maka ke kanan FA, dan plus dan negatif ya yang disebabkan oleh muatan B saling tarik menarik, positif dengan negatif tarik menarik, maka juga ke kanan. Sehingga di titik kedua arahnya adalah sejajar. Kemudian di titik ketiga, muatan A dan muatan di titik 3 plus dan plus tolak menolak ke kanan ya. Ini adalah F oleh A. Kemudian dengan muatan B plus dan negatif itu tarik menarik ya, maka arahnya ke kiri, sehingga di titik ketiga pun arahnya adalah saling berlawanan. Nah, di sini ada dua yang saling berlawanan. Namun coba kita telaah dari melihat besarnya muatan. Kalau kita lihat di titik 3, di sini FB-nya jaraknya kecil sekali, muatannya besar ya. Artinya FB ini akan bernilai besar. FA muatannya kecil, jaraknya jauh sekali, maka nanti FA-nya pasti akan semakin kecil. Sehingga besar dikurang dengan kecil, hasilnya tidak akan sama dengan 0. Maka di titik 3 tidak mungkin. Kita lihat di titik 1, FA dengan 16 ya, 16, kemudian jaraknya kecil, nanti ini gaya kulomnya kecil. Kita lihat FB, nah di sini 36 ya muatannya, tapi jaraknya juga besar, sehingga nanti 36 ini dibagi dengan jarak yang besar itu akan menjadi kecil, sehingga FA-nya kecil, FB-nya juga kecil, maka memungkinkan di titik 1 ini bernilai 0, sehingga yang kita ambil adalah di titik 1 yang dekat dengan muatan paling kecil ya. 36 dengan 16 itu lebih kecil 16. Kita perdalam lagi, kita gambar ulang ya. Jadi letaknya adalah di dekat muatan paling kecil, namun tidak berada di antara kedua muatan untuk muatan yang tidak sejenis. Jika kita ingin mengukur berapa jarak muatan uji dari muatan yang paling kecil ini, kita cukup menggunakan rumus seperti ini. X sama dengan akar muatan kecil dibagi akar muatan besar dikurang akar muatan kecil, baru kita kalikan dengan R adalah jarak pisah kedua muatan. Diukur dari muatan yang paling kecil, tergantung nanti letak muatan kecilnya sebelah mana. Kalau letak muatan kecilnya di sebelah kiri, maka letak muatan ujinya juga di sebelah kirinya. Kalau letak muatan kecilnya di sebelah kanan, maka letak muatan ujinya juga di sebelah kanannya ya. Nah, bila muatan uji terletak di antara dua muatan tidak sejenis, maka letak muatan uji yang gaya Coulomb atau medan listriknya bernilai 0 tidak berada di antara kedua muatan tersebut, tetapi di luar dan di dekat muatan yang lebih kecil. Nah, ingat ya, rumus ini pun juga berlaku untuk kuat medan listrik yang muatan ujinya bernilai 0 di antara muatan yang tidak sejenis. Sekarang kita coba selesaikan soal ini menggunakan rumus yang sudah kita dapat ya. X sama dengan akar Q kecil dibagi akar Q besar dikurang akar Q kecil dikalikan dengan jarak pisah kedua muatan A dan B tersebut. Yang kecilnya 16, yang besarnya 36 ya. Maka akar 16 adalah 4, akar 36 adalah 6. 4 dikali 6, 24. Dibagi 6 kurang 4, 2. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12 cm di sebelah kiri muatan A. Nah, jadi menjawabnya seperti ini. Kita next ke soal berikutnya. Muatan 1 dan muatan 2 terpisah sejauh 5 cm. Jika besar muatan 1 adalah 20 mikrokulom dan besar muatan 2 adalah 45 mikrokulom, sama-sama positif, di manakah muatan uji Q harus diletakkan agar medan listrik yang dialami muatan uji tersebut bernilai 0 jika diukur dari muatan 1. Nah, untuk medan listrik pun menggunakan rumus sama seperti gaya Coulomb yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi.
Kita gambarkan dulu ada muatan 1 20 mikro, muatan 2 45 mikro, sama-sama positif. Maka yang mungkin bernilai 0 medan listriknya adalah di antara kedua muatan tersebut. Karena diukur dari muatan 1, maka X-nya dari muatan 1. Kita langsung saja jawab, X sama dengan akar muatan 1 dikali dengan R dibagi akar muatan 1 ditambah akar muatan 2. Kita masukkan angkanya, akar 20 dikali 5 per akar 20 ditambah akar 45. Nah ini kita sederhanakan dulu ya, 20 itu 4 kali 5, 45 itu 9 kali 5. Nah seperti ini. Baru bisa kita akarkan, akar 4 adalah 2, akar 9 adalah 3. Kita keluarkan, maka seperti ini, X sama dengan 2 akar 5 dikali 5 per 2 akar 5 ditambah 3 akar 5. Kita tambahkan dulu penyebutnya, 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 hasilnya adalah 5 akar 5. Akar 5 yang di atas dengan yang di bawah bisa kita coret, baru 5 dengan 5 juga bisa kita coret. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 2 cm diukur dari muatan 1. Kalau pertanyaannya nanti diukur dari muatan 2, maka langsung saja dikurangin ya. 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Atau kalau mau membuktikan silahkan gunakan rumus X sama dengan akar Q2 per akar Q1 tambah akar Q2 dikali dengan R. Nah oke. Sekian trik cepat untuk menyelesaikan permasalahan soal seperti ini, yaitu menentukan di mana sih letak muatan uji harus diletakkan agar gaya Coulomb dan medan listriknya bernilai 0. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akhiri. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.